Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan nikmat karunia-Nya lah kita bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan fungsi utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita ini berbakti kepada Allah, supaya kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu kata, dan kata ini adalah kata yang aku tidak akan minta ucapan atau kata ini selain kepadamu. Jadi orang ini minta nasihat, untuk diberikan nasihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata yang orang itu tidak akan minta kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu terkenal dengan sifat jawami'ul kalim. Artinya apa? Rasulullah itu kalau menyampaikan sesuatu pendek tapi artinya dalam. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pendek, tapi kalau dikaji itu tidak ada habis-habisnya. Bedanya dengan kita itu kalau ngobrol 1 jam intinya apa? Ya pendek gitu aja, gosip paling gitu ya. Tapi kalau Rasulullah, beliau mengungkapkan sesuatu yang pendek tapi artinya sangat dalam. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, innamal a'malu binniyat. Pendek tapi maknanya luar biasa. Dalam konteks ini Rasulullah menyampaikan kepada sahabat tersebut adalah apa yang beliau sampaikan, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan diminta nasihat, ternyata yang disampaikan Rasulullah pendek, dan itu sudah mencakup apa yang dibutuhkan oleh sahabat tersebut. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqomahlah. Dalam beberapa kesempatan yang lalu kita sudah membahas iman itu apa. Iman itu adalah, kalau para ulama menyebutkan, al-iqra at-tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu keyakinan di dalam hati,
membenarkan sesuatu di dalam hati. Jadi letaknya di mana? Di hati. Wa iqrarun bil lisan. Tapi tidak cukup hanya di hati kita simpan, tapi harus kita ucapkan. Wa amalun bil jawarih. Kemudian setelah kita yakin, kita ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Biasanya ditambahkan wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Itu biasanya orang-orang yang agama sebelah kalau beriman masuk Islam sebelumnya meyakini Isa itu adalah anak Tuhan, maka ikrarnya ditambah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Berikrar bahwasanya Nabi Isa ini bukan Tuhan, tapi Nabi Isa ini adalah hamba Allah, juga utusan Allah. Qul amantu billahi tsumastaqim. Imanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang fadilah, keutamaan daripada orang-orang yang istiqamah. Tadi ketika sholat subuh rakaat kedua kita baca Bismillahirrahmanirrahim, surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, berarti orang yang beriman, tsumastaqamu, kemudian dia ini istiqomah dengan keyakinannya, dengan kewajiban yang terkait dengan keyakinannya, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun kepada mereka itu malaikat-malaikat Allah, kemudian mengatakan janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah dengan surganya Allah yang dijanjikan kepadamu. Ada ulama yang mengatakan dan menafsirkan ini kapan? Ketika orang itu dalam kondisi sakaratul maut. Setiap orang yang hidup pasti akan apa Bapak? Mati. Jadi ada ungkapan mengatakan berani hidup jangan takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Artinya ya hidup ini dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah kemudian istiqomah, maka di akhir hayatnya malaikat akan datang mendampingi orang tersebut sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kabar gembira untuk kamu apa itu? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surganya Allah yang engkau dijanjikan oleh Allah kepadamu. Istiqomah. Saya punya teman bekerja di rumah sakit menjadi bagian rohani masjid, rohani rumah sakit. Tugasnya diantaranya adalah apa Bapak Ibu? Kalau ada orang yang sedang nazak didampingi untuk mengucapkan La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ada hadisnya. Maka di rumah sakit tempat teman saya bekerja itu, kalau ada orang yang sedang kondisi sudah akhir, maka akan diajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika saya tanya berapa di antara orang yang sampeyan talqin atau sampeyan tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah dan berhasil,
Ternyata jawabannya sedikit, Ustaz. La ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Sedikit. Terus apa yang diucapkan? Ada yang misuh, ada yang teriak-teriak ketakutan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji, orang yang iman kemudian istiqamah, nanti pada akhir hayatnya malaikat akan datang kemudian memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira, jangan takut, jangan sedih, Allah menjanjikan surga untukmu. Maka ada orang yang meninggal dalam kondisi apa? Senyum. Meninggal kok senyum, itu gimana? Meninggal dalam kondisi tersenyum, mesem, ceria wajahnya. Ada juga yang menangis. Menangisnya itu bukan karena menangis sedih, menangis bahagia. Jadi bapak ibu kalau menikahkan anak perempuannya, biasanya selesai akad nikah, bapak ibu tes gitu ya, itu nangis bahagia. Dan malaikat menambahkan di ayat setelahnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini malaikat-malaikat adalah pelindungmu di dunia dan di akhirat. Yang di dalam akhirat itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan memperoleh apa yang ada di dalamnya yang kamu minta. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, maka dari hadis dan Quran tadi ada beberapa keistimewaan atau keutamaan daripada istiqamah. Ada yang mengartikan itu adalah ketika orang sedang sakaratul maut. Ada yang memahami itu adalah dalam kehidupan di dunia sampai mengakhiri kehidupan di dunia. Maka barang siapa yang beriman kemudian istiqamah, satu, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rasa takut. Dijauhkan dari rasa takut. Ini yang menjadikan orang-orang di Eropa itu takjub melihat saudara-saudara kita di Palestina. Luar biasa, kok bisa orang seperti ini. Akhirnya mereka belajar Islam, baca Al-Quran, maka kemudian bersyahadat. Ada dalam satu YouTube ditampilkan dalam satu hari seorang dai buka lapak. Di situ siapkan Al-Quran, kitab-kitab tentang atau buku-buku tentang Islam. Orang datang lewat ditawari Quran, dalam satu hari bisa mengislamkan 10 orang. Jadi ibaratnya kita buka lapak di Jalan Ahmad Yani, kemudian setiap ada orang lewat ditawari, diajak komunikasi. Pagi sampai sore bisa mengislamkan 10 orang. Maka jumlah orang Islam itu naiknya luar biasa di Amerika dan di Eropa. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang terbuka, gemar membaca, sehingga dari jalur itulah Islam bisa masuk. Jadi orang yang iman kemudian istiqomah dijauhkan dari rasa takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari rasa sedih. Hidup ini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membangkitkan kembali. Kita dihidupkan ini tugasnya hanya untuk menyembah Allah, illa liya'budun. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari rasa khawatir, was-was.
Karena terlalu was-wasnya sampai mikir tahun depan gimana ini hidup saya ini. Nanti bagaimana? Anak saya bagaimana? Cucu saya bagaimana? Terlalu was-was. Maka istiqomah iman dan istiqomah akan menjadikan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat was-was. Kemudian yang keempat, mendapatkan kesuksesan di dunia dan sukses di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian yang terakhir, dapat mengatasi musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan beliau adalah qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Iman kepada Allah berarti ada konsekuensinya. Bukan hanya meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan di dalam lisan dengan lisan, setelah itu harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah salat, perintah zakat, haji, puasa, yang kesemuanya itu manfaatnya kembali kepada kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika ditanya tentang makna dari istiqomah itu, beliau mengatakan istiqomah adalah kemurnian tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apa atau siapapun. Jadi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu artinya adalah memurnikan tauhid dengan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, dan seterusnya. Kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan sifat-sifat itu tidak ada orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa istiqomah itu adalah konsisten terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Konsisten terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Ini sejalan dengan hadis yang lain. Ketika Rasulullah ditanya seseorang, ya Rasulullah, ara'aita, ya Rasulullah bagaimana menurutmu? Idza shallaitu al-maktubah, kalau aku ini sholat 5 waktu, kemudian aku ini puasa Ramadan, terus aku tambah, aku ini menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Jadi orang setelah iman, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kalau saya ini sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian aku tambah dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh, setelah itu aku taat untuk selalu makan yang halal, menjauhi yang haram, wala azid ala dzalika, aku nggak nambah lagi ya Rasul, apakah saya masuk surga? Rasulullah menjawab, na'am, masuk surga dengan apa? Iman, sholat 5 waktu, puasa Ramadan,
makan hanya yang halal, menjauhi yang haram, tidak nambah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau untuk ibu-ibu luar biasa. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha, memelihara, menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, taat kepada suaminya. Perempuan tadi akan masuk ke dalam surganya Allah min ayyi babin sa'at, dari pintu surga mana yang dia ingini dia akan masuk. Jadi iman kemudian istiqamah menurut Umar Ibn Khattab adalah komitmen terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul amantu billah tsumma istaqim. Utsman Ibn Affan mengatakan, yang dimaksud dengan iman kemudian istiqamah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ikhlas itu letaknya di mana? Di dalam hati. Rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka letaknya niat, para ulama sepakat niat itu letaknya di mana? Di hati. Jadi kalau orang sholat niat di hati saja sah. Bagaimana kalau niatnya kemudian diucapkan dengan lisan? Kata Imam Asy-Syafi'i, tambah baik. Sudah niat di dalam hati kemudian pakai usolli, menurut Imam Asy-Syafi'i tambah baik. Problem dalam masyarakat kita terkait dengan haji adalah orang yang daftar haji tahun ini berangkatnya berapa tahun? Kalau di Surabaya 30. Jadi daftar niat haji, niat itu letaknya di dalam hati, niat karena Allah, daftar haji. Berangkatnya 20 sampai 30 tahun. Bahkan katanya udah ada yang sampai 40 tahun. Jadi daftarnya umur 20 tahun, berangkatnya 20 tambah 30 50 tahun. Ketika punya uang umurnya 40, daftar haji 40 tambah 30 70 tahun. Kalau pas umur 50 tahun baru daftar haji, berangkat umur 80 tahun. Begitu seterusnya. Dalam jangka 30 tahun seperti ini banyak hal yang bisa terjadi. Bisa sakit, bisa berhalangan tetap, dan lain sebagainya. Bagaimana nasib ikhlaskan amal kepada Allah ini bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada kita. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat untuk melaksanakan suatu kebaikan, termasuk ibadah haji, umrah dan lain sebagainya, falam ya'malha, kemudian dia gagal melaksanakan ibadah tersebut karena sebuah udzur, kutibat lahu hasanah, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia niatkan tadi. Niat tapi gagal, tetap dapat pahala tersebut. Bisa jadi pahalanya lebih besar daripada pahala orang yang benar-benar berangkat. Kenapa? Orang yang niat itu ikhlas karena Allah, karena di hati. Gak bisa riya, niat itu gak bisa riya. Pahalanya bisa mengalahkan orang yang benar-benar berangkat. Apalagi musim sekarang ini zaman media sosial. Baru datang umroh pertama, foto
Dimasukkan di mana? Medsos. Dapat jempol, dipuji orang. Karena dipuji orang, besok nyari lagi tempat yang lebih luar biasa. Foto depan pintu Ka'bah. Maka akan tergoda dengan pujian-pujian orang tadi. Disinilah disebut niyatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, lebih utama. Kenapa? Karena niatnya itu ibarat mesin. Dalam mobil itu mesinnya itu. Dia rahasia antara kita dengan Allah. Maka niat saja tanpa amal, karena gagal tetap dapat pahala. Amal tanpa niat nol. Niat, amal, riya nol. Maka Bapak Ibu sekalian, ada mungkin Bapak Ibu pernah lihat mendengar kisah tentang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama. Suatu ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, beliau istirahat di masjid, kemudian tertidur. Karena ulama mimpi dalam tidurnya, mimpinya juga istimewa. Mimpi apa? Mimpi melihat malaikat Allah sedang berkomunikasi. Maka beliau meyakini niatnya ini adalah sebagai mimpinya ini adalah sebagai mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat malaikat sedang komunikasi. Malaikat satu mengatakan, wahai malaikat Allah, dari sekian jamaah haji yang melaksanakan ibadah jamaah haji yang terbaik adalah orang yang bernama Ali Muwaffaq ad-Dimashqi. Ali Muwaffaq dari Damaskus. Bangun dari tidurnya kaget. Kenapa bukan beliau yang disebut sebagai haji terbaik tahun itu? Selesai pelaksanaan ibadah haji semuanya, beliau kemudian berangkat mencari orang yang namanya Ali Muwaffaq ad-Dimashqi. Karena apa? Beliau yakin mimpinya itu adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah mimpi, kemudian mimpi itu benar-benar nyata. Itu mimpi ar-ru'ya as-shadiqah. Sampai di negara Syam ketika itu, atau Syria atau Damaskus, beliau mencari orang yang namanya Ali Muwaffaq ad-Dimashqi. Ternyata sulit nyari orang yang namanya Ali Muwaffaq ad-Dimashqi. Bukan seorang ulama. Kalau ulama kan gampang ya, nyari ke Masjid Akbar nanya, kenal nggak Ustadz ini? Bukan juga seorang pejabat negara, bukan juga orang kaya raya sehingga gampang dicari. Ternyata Ali Muwaffaq itu adalah seorang tukang sol sepatu. Yang kalau zaman sekarang kerjanya keliling, sol sepatu. Setelah ketemu diucapkan salam dan selamat, tapi yang diberi selamat bingung sambil mengatakan, saya tahun ini tidak berangkat haji. Yang diberi selamat haji terbaik ternyata apa? Tidak berangkat haji tahun itu. Setelah diajak bicara lama, didesak, ternyata ngaku bahwa dia ini sudah lama pengen dan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Buktinya apa? Kalau kita buktinya nabung, daftar. Kalau dia lama niat haji, buktinya adalah nabung. Setiap selesai kerja,
hasilnya ditabung karena pengen berangkat haji. Setelah terkumpul uang yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata ada tetangga beliau, Ali Muwaffaq ad-Dimashqi, ternyata punya tetangga yang kena musibah, dan beliau meyakini bahwa tetangganya lebih berhak untuk mendapatkan uang tersebut daripada beliau melaksanakan ibadah haji. Niyatul mu'mini khairun min amali. Barang siapa man hamma bi hasanatin, barang siapa yang niat melakukan kebaikan kemudian gagal, maka dia tetap mendapatkan kebaikan tersebut. Bahkan kalau istiqomah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita kalau istiqomah sholat duha setiap malam, setiap pagi, sholat tahajud setiap malam, walaupun kita sakit atau bepergian, kita tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut. Idza safarul abdu, idza maridul abdu aw safar. Kalau orang itu sakit atau bepergian, maka dia tetap mendapatkan pahala kebaikan sholatnya sebagaimana dia sahihun muqimun, kalau sebagaimana dia itu sehat dan kondisi mukim kalau istiqomah. Maka Utsman bin Affan mengartikan mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib mengatakan adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai bertemu dengan Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Komitmen dari syahadat sampai ketemu Allah, menjaga iman ini sampai ketemu Allah, menjaga tauhid ini dengan segala konsekuensinya sampai bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada doa untuk kita ditetapkan di dalam agama Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati saya tetap di jalan agamamu. Sedangkan Hasan Al-Basri mengatakan istiqamah itu adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Bapak Ibu sekalian, maka para ulama kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah. Sudah beriman kepada Allah, sholatnya istiqomah, sedekahnya, zakatnya, ibadahnya istiqomah. Untuk mendapatkan keistimewaan tadi, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, turun malaikat menenangkan kita, wa absyiru bil jannah, memberi kabar gembira surga kepada kita, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan malaikat-malaikat itu akan menjadi pembantu kita atau penolong kita di dunia dan di akhirat. Pertama, niat kuat untuk istiqomah. Niat kita untuk istiqomah. Seperti sholat subuh seperti ini, Bapak Ibu setelah sholat subuh duduk sambil zikir, mendengarkan pengajian, itu luar biasa kalau kita bisa istiqomah itu. Idza, atau ayat hadisnya mengenai man shalla al-ghadata fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, setelah selesai sholat subuh enggak langsung pulang, zikir, termasuk belajar seperti ini, zikir, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini,
diakhiri dengan salat 2 rakaat, maka orang ini mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi sholat subuh jamaah, habis sholat kita nggak langsung pulang, zikir atau kita majlis taklim sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis dari sahabat Anas bin Malik. Jadi adil, luar biasa Islam ini. Jadi nggak ada, oh enak sekali ya orang itu yang uangnya berlebihin bisa haji, bisa umroh, kita ini pas-pasan gimana? Allah Maha Adil, Islam agama yang adil, pahala haji dan umroh bisa didapatkan, atau pahala setingkat haji dan umroh bisa didapatkan oleh siapa saja yang mau istiqamah sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari, diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Niat kuat untuk istiqamah. Karena niat itu adalah dorongan kita di dalam hati. Tanpa niat kita nggak bisa apa-apa. Pengen istiqomah, niat, kemudian kita berlatih untuk istiqomah. Maka setelah niat kita tambahkan dengan apa? Wah, ini serem yang kedua, mengingat kematian. Orang semua itu kan takut ya, rata-rata takut ya. Nyebut kematian itu takut. Tapi insya Allah takutnya bukan karena takut mati, tapi merasa belum, modalnya belum cukup, bekalnya belum cukup. Maka setelah niat untuk istiqamah, ingat bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Berapa lama Bapak Ibu sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku adalah ma baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man tajawaza dzalika, sedikit yang bisa melebihi umur antara itu, atau gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Dalam penelitian disebutkan potensi umur masyarakat Indonesia ini 78. Potensi hidupnya 78 tahun. Walaupun tidak jaminan yang lebih muda dari itu tidak bisa wafat. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak yang lebih muda dari kita, lebih dulu kembali kepada Allah. Tapi intinya adalah Rasulullah menjelaskan seperti ini, gak ada orang yang hidupnya ini kekal. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada orang yang kekal hidup sebelum engkau, hai Muhammad. Semuanya kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, kemudian dari tanah itu juga akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Tidak terasa, saya juga ada, Masya Allah, tiba-tiba jenggot saya sudah putih, kumis sudah putih, rambut putih. Sekarang sudah pindah ke apa ini Pak? Sudah pindah ke alis. Tidak terasa. Niat istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ingat bahwa kita ini suatu saat akan kembali kepada Allah. Waktunya kapan? Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dia rahasia, maka kita tidak bisa memastikan, oh saya masih seminggu lagi kok meninggalnya. Ketika sudah mendekati, saya baru mau memperbaiki amal. Tidak bisa. Dia akan datang kapan Allah inginkan. Maka ada orang yang meninggal ketika sholat sujud nggak bangun-bangun, ya Allah, husnul khatimah. Ada teman saya yang sedang ceramah jatuh meninggal, husnul khatimah. Ada yang sedang tawaf wafat, husnul khatimah. Di Wonocolo sedang korek baca Al-Quran, tiba-tiba jatuh meninggal, husnul khatimah. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, ada yang mampir ke warung remang-remang, minum obat kuat, tambah gak kuat, meninggal. Naudzubillah min dzalik. Ada yang sedang pijet plus-plus, ternyata pijet plus malaikat maut. Naudzubillah min dzalik. Ada di mana lagi Bapak? Ada yang sedang bermasalah korupsi, meninggal, belum sempat taubat. Ada sebuah kisah dari zaman Bani Israel. Mohon maaf, seorang ahli ibadah pengen istiqomah untuk beribadah. Niatnya istiqomah, naik ke atas gunung beribadah, khalwat. Kalau zaman Nabi namanya khalwat. Orang ini 40 tahun berada di masjid, dalam di tempat ibadah di atas gunung. Bisa kita bayangkan, pagi, siang, malam selalu ibadah di atas bukit, di atas gunung. Setelah 40 tahun ternyata goyah, pengen turun, pengen cuci mata. Ibadah 40 tahun gak putus, itu sudah istiqomah. Tapi istiqomahnya gak sampai finish. Ternyata turun, pengen cuci mata. Naudzubillah min dzalik. Ketika turun itu ketemu dengan orang laki-laki, ketemu dengan perempuan, bercanda dengan perempuan. Akhirnya dari hasil kenalan dengan lawan jenis itu terjadilah perzinahan. 40 tahun ibadah turun, ternyata setan itu godaannya lebih luar biasa. Tergoda, akhirnya terjerumus di dalam perzinahan. Dan naudzubillah tsumma naudzubillah, ketika selesai melaksanakan maksiat tersebut meninggal. Ibadah 40 tahun, turun, berzina, meninggal. Ketika meninggal itu amalnya ditimbang oleh malaikat. Ibadah 40 tahun ini ditimbang, dibandingkan dengan berzina yang berapa lama ya? Ya beda-beda ya. Yang jelas gak sampai sehari semalam lah. Ternyata satu kali maksiat ini timbangannya sama berat dengan ibadah 40 tahun. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Sia-sia ibadah 40 tahun hanya dengan satu kali berzina. Ini akibat apa? Tidak istiqomah. Sudah bagus dia di atas gunung ibadah, kok turun tiba-tiba malah melakukan dosa besar tersebut. Bapak Ibu sekalian, maka selain niat itu apa? Kita mengingat kematian. Suatu saat pasti tidak ada lagi mau lari kemana, nggak ada lagi sudah. Harus berani hidup, jangan takut mati.
takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Finishnya adalah dalam kehidupan dunia adalah kematian, dan untuk masuk kepada kehidupan yang tidak ada atau bahkan nggak tahu kapan berakhirnya, yang sangat amat panjang. Kalau dalam firman Allah khalidina, jadi masuk alam akhirat yang tidak ada batasnya, itu butuh bekal, dan bekalnya dapatnya adalah ketika kita hidup di dunia. Ingat kematian. Maka yang kemudian yang ketiga, perbanyak doa. Doa untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap sholat, doa kita dalam bacaan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami pada petunjuk pada jalan yang lurus sampai kami wafat. Maka dalam sholat selalu seperti itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang keempat, belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Keistiqomahan dari orang-orang soleh yang terdahulu. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang soleh yang istiqomah. Bahwa dalam hidup ini kita diuji oleh Allah. Siapa orang yang paling berat ujiannya oleh Allah? Para nabi. Di antara nabi yang terkenal dengan kesabarannya adalah Nabi Ayub alaihi salam. Diuji dengan penyakit, kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya. Diuji demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau tetap istiqomah. Ada orang yang mutung kepada Allah, itu ada. Ya Allah, sudah ibadah lama-lama kok tetap miskin. Mutung. Bisa jadi Allah memberikan kita kondisi seperti yang ada ini, ya ini yang kondisi terbaik. Bisa jadi kalau kita itu lebih dalam segi kekayaan, ya 10 kali lipat dari yang kita miliki sekarang, kita tidak berada dalam rel Qul amantu billahi tsumastaqim. Bisa jadi kita dalam kondisi seperti ini, istiqomah sholat subuh, ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan lebih dari itu, bisa jadi kita menjadi Qarun. Kisahnya adalah seperti Qarun, ahli ibadah, kemudian diberi nikmat oleh Allah, lebihan harta, akhirnya apa? Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Yang kelima, pengen amantu billah tsumastaqim, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Alhamdulillah, Bapak Ibu berteman dengan orang-orang soleh semua ini. Ahli ibadah semua, yang selalu mengingatkan kita untuk istiqomah di masjid. Bahkan dalam obrolan Bapak Ibu saya pernah mendengar, kalau ada satu yang tidak muncul di masjid, langsung di WA, kemana kok gak kelihatan? Ini faedah dari bersahabat dengan orang soleh. Pak, kemana? Hari ini kok gak kelihatan di masjid? Pak, kemarin kemana kok
maghrib nggak ada. Kalau ternyata orang itu sedang tidak sehat, kita tahu istiqomah, gitu ya, bersahabat dengan orang-orang soleh, sehingga bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kemudian yang keenam, bersungguh-sungguh untuk istiqamah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihad itu bukan berarti harus angkat senjata. Kita bersungguh-sungguh itu jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kemudian yang ketujuh, menghadiri majelis ilmu. Apalagi ya sudah majelis ilmu, tempatnya di masjid, ini luar biasa, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Bapak Ibu sekalian, sudah bel. Terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, pesan Rasulullah kepada sahabatnya, katakan aku iman kepada Allah, kemudian jaga istiqomah sampai malaikat datang menjemputmu. Maka kalau malaikat datang menjemputmu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan sedikit yang kami bahas pada pagi hari ini, marilah kita jaga iman kita, kita tetap untuk beristiqomah, istiqomah dengan lisan kita, istiqomah dengan hati kita, dan istiqomah dengan segala jiwa kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketetapan iman, ketetapan Islam, dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا وصحي أجسادنا وقوي إسلامنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilahkan kepada jamaah sekalian untuk mengenai dana yang telah kami siapkan di serapi utama sisi timur Masjid Al-Aqsa. Sekali monggo untuk mengenai dana yang telah kami sediakan di sisi timur Masjid. Terima kasih. Sambut huruf. Makasih. Tersusun. Oke. Kursi. Sambut. Macam itu belum datang kan? Lagi benar, lagi mohon. Ya, gimana? Nama kursi itu nih. Kursi nama ini. Ya, apa? Kursi dengan sehat. Monggo. Barang Batintang. Monggo, Mas. Mantuk sedaya Pak sama terus lakukan. Sun. Monggo, Pak. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi. Hari ini dari Ahad tanggal 30 Juni 2024 bersama beliau Al-Mukarram Dr. Haji Lataif Ghazali LCMA. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Manakala video ini bermanfaat,
Monggo silakan untuk di-share, disampaikan kepada kawan, kepada keluarga agar kita semuanya senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.